Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar dirinya ya. Nah, ini hari yang kelima kita memasuki semester genap atau semester kedua. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa ya, atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, pagi hari ini kita memasuki pembelajaran yang kelima, tema 5, subtema 1, yaitu pengalamanku di rumah. Ayo kita lihat materi apa saja yang terdapat pada pembelajaran yang kelima ini. Yang pertama adalah pelajaran bahasa Indonesia mengenai puisi anak. Puisi anak dibedakan menjadi berbagai jenis. Puisi anak adalah salah satu jenis puisi. Penulis puisi anak biasanya anak-anak. Puisi anak menggunakan kata-kata sederhana. Kalimat dalam puisi anak cenderung ringkas. Setiap kata mengandung makna yang unik. Nah, itu ya. Kamu bisa perhatikan di halaman 17. Nah, puisi anak-anak ini tidak boleh mengandung kata-kata politik, percintaan, dan kekerasan. Puisi anak adalah puisi yang menceritakan tentang hal-hal yang indah, menyenangkan, dan membuat anak-anak berimajinasi dengan baik. Nah, di sini Bu Guru beri contoh puisinya tentang liburan, tentang bermain di pantai, tentang menanam kebun, tentang membersihkan lingkungan, tentang tumbuh-tumbuhan, hewan. Nah, itu adalah jenis puisi anak-anak atau judul puisi yang anak-anak bisa gunakan. Kamu pilih, seumpamanya anak-anak ingin menceritakan tentang hewan. Nah, hewan apa yang anak-anak ingin ceritakan? Apakah hewan peliharaan anak-anak di rumah atau apa saja? Seperti itu. Nah, puisi anak itu bebas dari kata-kata yang mengandung kekerasan. Nah, puisi anak-anak ini kalimatnya juga sangat sederhana sesuai dengan usia kamu. Ya, kita perhatikan di sini nanti. Nah, ini adalah judul puisi anak-anak. Di sini Niko Mangherawati mengangkat judul tentang bunga mawar. Ayo kita baca puisinya sama-sama. Bunga mawar, oh bunga mawar, mekar kau kini, sangat indah rupamu, batangmu berduri-duri. Saat ku petik, kau menusuk tanganku, tapi aku tak marah, karena kau harum merekah. Bunga mawar kan ku siram setiap hari, kan ku jaga sepanjang hari. Ini adalah contoh judul puisi anak. Nah, di sini judulnya adalah bunga mawar. Nah, bunga-bunga ini kan terdiri dari banyak nama. Di sini Nikomang mengangkat khusus untuk bunga mawar. Dia menceritakan bagaimana itu bunga mawar. Nah, kamu bisa membuat puisi sesuai dengan keinginanmu. Kamu perhatikan di
teras rumahmu, bunga apa saja yang ada, atau tanaman apa saja yang ada, kamu bisa berimajinasi, lalu kamu membuat puisi berdasarkan judul yang kamu tentukan. Ada bunga melati, bunga kembang sepatu, anggrek. Nah, bisa kamu kembangkan menjadi sebuah puisi. Anak-anak bisa perhatikan, ini contohnya ya. Nah, yang kita bahas ini contohnya. Oke, selanjutnya ini adalah pelajaran Penjaskes. Materinya yaitu gerakan bergantung. Berolahraga sangat bermanfaat bagi tubuh. Ada banyak gerakan olahraga. Salah satunya gerakan bergantung. Gerakan bergantung melatih kekuatan otot lengan. Nah, waktu kita masih belajar tatap muka, anak-anak biasanya banyak melakukan gerakan bergantung. Nah, di halaman kita ini ada palang ya. Palang seperti ini yang khusus untuk bergantung, gerakan bergantung. Nah, banyak anak-anak yang sudah mencoba karena di halaman sekolah kita itu ada ya. Nah, gerakan bergantung juga harus dilakukan dengan hati-hati, jangan sampai anak-anak terjatuh karena palangnya juga lumayan panjang ya. Nah, ada anak-anak yang badannya belum tinggi, dia bisa naik kursi untuk mencapai palang ini. Nah, di samping palang ini kan ada kursi panjang. Nah, anak-anak naik lewat kursi panjang untuk meraih palang ini. Nah, setelah naik palang ini, biasanya anak-anak berayun ya, berayun mengayunkan badannya supaya tangannya kuat menopang gerakan badannya. Nah, ada yang turun naik seperti ini. Nah, turun naik supaya kekuatan tangannya lebih kuat. Dan ini palangnya pendek seperti dia mau push up. Nah, dia tarik badannya, tangannya yang menopang di atas palangnya. Kamu perhatikan ini ya gerakannya. Nah, ini karena palangnya pendek. Bisa dinaikkan ya, karena di situ ada lubang, bisa diturunkan dan bisa dinaikkan palangnya ini. Nah, seperti itu. Selanjutnya pelajaran PPKN. Materinya yaitu pengalaman sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila dilambangkan dengan rantai. Sila ini berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh pengamalan sila kedua yaitu 1. Membantu teman yang membutuhkan pertolongan. 2. Memberikan santunan kepada orang miskin. 3. Mengunjungi teman yang sakit. 4. Tidak menyakiti orang lain. 5. Peduli terhadap penderitaan orang lain. Contohnya di sini ya, membantu teman yang membutuhkan pertolongan. Nah, di sini. Nah, saat ada teman yang pensilnya patah atau penggarisnya hilang, kamu bisa meminjamkan penggaris atau pensilnya kepada temanmu. Nah, seperti itu ya pengamalannya di kelas. Membantu teman yang membutuhkan pertolongan dengan memberi pinjaman pensil. Kalau saat teman itu tidak ada pensilnya, kamu pinjamkan. Seperti itu. Lalu yang kedua, memberikan santunan kepada orang miskin. Nah, saat di lingkungan kamu bisa berbagi dengan tetangga atau orang yang tidak mampu ya. Biasa ada tetangga yang kurang mampu atau orang di sekitar kamu yang hidupnya sangat sederhana atau miskin. Kamu bisa memberikan apa yang bisa kamu lakukan, seperti menyumbangkan pakaianmu yang sudah tidak dipakai, atau kamu bisa membeli baru pakaian lalu diberikan kepada mereka. Bisa juga berupa makanan,
obat-obatan atau uang, ya, seperti itu. Lalu yang ketiga ini mengunjungi teman yang sakit. Saat ada teman yang sakit, kamu mengunjungi ke rumah atau ke rumah sakit, ya. Nah, menguatkan dia untuk sabar melewati sakitnya, mendoakan temanmu supaya cepat sembuh. Lalu yang keempat, tidak menyakiti orang lain. Tidak menyakiti orang lain di sini, nah, tidak boleh kamu menyakiti temanmu. Contohnya saat temanmu bermain, kamu tidak boleh mengganggunya, atau mencubitnya, atau memarahinya, bertengkar, atau tidak mau berkawan dengan dia. Nah, itu tidak boleh. Sama saja kalau kita tidak mau berkawan sama dia, kita menyakiti orang lain. Nah, yang kelima, peduli terhadap penderitaan orang lain. Saat ada orang yang kesusahan, kamu bisa membantu semampumu. Nah, penderitaan orang lain, ada temanmu yang sedih, kamu bisa menghibur dia, mengajak dia bermain, mengajak dia jajan. Nah, itu juga bisa kamu lakukan, ya, hal-hal yang kecil saja. Begitu, ya. Nah, sila kedua ini lambangnya kamu perhatikan, ini rantai emas. Oke. Nah, sampai di sini ya materi kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri, terlebih dahulu kita berdoa. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.